Kaya atau miskin pasti melekat banget dengan sebuah kehidupan manusia. Hal ini juga terjadi dalam setiap cerita anime. Karena emang hal sesimpel konsep kaya atau miskin dalam sebuah anime bisa nentuin ceritanya mau jalan seperti apa. Berikut ini adalah anime romance di mana cewek kaya dan populer jatuh cinta pada cowok miskin menurut aku. Tapi sebelum itu, follow akun Bistation aku ya. Di list anime pertama, ada anime Arte di mana si cewek merupakan bangsawan kaya sedangkan si MC hanyalah seorang seniman yang hidupnya bisa dibilang miskin. Ceritanya berfokus pada Arte, seorang gadis bangsawan Italia yang ingin menjadi seorang pelukis profesional. Meskipun dianggap tidak layak sebagai seorang wanita pada waktu itu, dia pergi ke kota Florence untuk mencari pelukis master yang dapat mengajarinya dan membantunya mencapai impiannya. Walaupun banyak rintangan, bisa nggak ya dia mencapai impiannya dan menjadi seorang seniman yang diakui dan dihormati? Kita pasti udah nggak asing lagi sama anime yang super kontroversial di kalangan wibu satu ini. Ya gimana nggak kontroversial? Soalnya banyak banget orang yang membela waifu mereka biar win dan menikah sama si MC. Untuk ceritanya berfokus pada Futaro Uesugi, seorang siswa SMA yang menjadi guru privat untuk 5 saudari kembar identik, Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, dan Itsuki Nakano. Futaro harus belajar untuk memahami dan mengajari setiap saudari dengan cara yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat juga misteri mengenai identitas saudari kembar tersebut dan kisah masa lalu mereka yang menjadi twist dalam cerita. Karena berasal dari keluarga yang kurang mampu, Nariyuki Yuiga harus bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Meskipun keadaannya sulit, Nariyuki memiliki tekad yang kuat untuk meraih cita-citanya, yaitu menjadi seorang insinyur. Di anime ini, Yuiga diminta untuk menjadi guru privat bagi 2 teman kelasnya, yaitu Rizu Ogata dan Fumino Furuhashi, yang ingin melanjutkan studi mereka di jurusan yang berbeda dengan keahlian masing-masing. Meskipun memiliki masalah dan kesulitan yang berbeda-beda, Nariyuki dan teman-temannya terus berjuang untuk meraih impian mereka masing-masing. MC di anime ini bisa dibilang miskin banget karena dia harus hidup sebatang kara karena ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Tapi tiba-tiba dia menjadi bangsawan paling kaya dan bahkan dihormati banyak orang. Wah, kok bisa ya? Jadi TP Arima memiliki keluarga seorang bangsawan yang kaya melintir, tapi ibunya memutuskan untuk hidup biasa layaknya orang normal. Jadi setelah kematian orang tuanya, TP diminta untuk tinggal bersama kakeknya yang merupakan bangsawan. Di anime ini, dia bakalan dijodohin dan bakalan jatuh cinta sama seorang cewek yang pernah dia selamatin. Chikakudo berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tinggal bersama neneknya setelah kehilangan kedua orang tuanya. Meskipun dia miskin, dia sangat berbakat dalam bermain koto, sebuah alat musik tradisional Jepang yang menjadi fokus klub musik koto di sekolahnya. Cerita ini adalah kisah tentang persahabatan, kerjasama, cinta, dan semangat dalam menjelajahi dunia musik yang diisi dengan musik-musik indah dan karakter-karakter yang punya sifat menggemaskan.
Walaupun gak ada informasi dalam anime Senryu Shoujo yang secara eksplisit menyatakan bahwa Eiji Busujima miskin, Eiji digambarkan sebagai siswa biasa yang bergabung dengan klub Senryu di sekolahnya. Senryu Shoujo mengisahkan Nanako Yukishiro, siswi SMA pendiam yang mengekspresikan perasaannya melalui Senryu. Dia bertemu dengan Eiji Busujima, siswa SMA yang tertarik dengan Senryu-nya, dan mereka mulai mengembangkan hubungan yang lebih dekat. Alur cerita berfokus pada hubungan yang berkembang antara Nanako dan Eiji, serta upaya mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui Senryu. Hino Akiharu memang berasal dari keluarga miskin dan harus mengandalkan beasiswa untuk masuk ke sekolah yang dia inginkan. Karena keadaan keuangan keluarganya yang sulit, dia terbiasa melakukan banyak pekerjaan part-time untuk membantu keluarganya. Ditambah lagi, Akiharu ini malah masuk sekolah ke sekolahan bangsawan yang dimana dia menjadi seorang pelayan di sana. Sebenarnya nggak ada cerita khusus di anime ini. Tapi cerita dan konflik anime ini layak banget buat diikuti karena menarik. Tapi hati-hati sama fanservice dan sebuah tonjolan. MC anime ini sebenarnya nggak benar-benar miskin, tetapi dia tidak berada dalam kondisi finansial yang nyaman. Soalnya Haruki Kitahara harus bekerja keras di luar jam sekolah untuk membayar biaya kuliahnya di universitas. Ditambah lagi, wanita yang dekat sama dia merupakan cewek-cewek idol yang pastinya kaya raya banget. Untuk cerita anime ini menurut aku ribet banget, dimana terdapat cinta segitiga antara Toya Fuji, seorang siswa SMA yang bermain gitar, dan dua gadis, Yuki Morikawa dan Rina Ogata yang sama-sama tertarik padanya. Menurutku anime ini sangat mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kepercayaan, kesetiaan, dan pengorbanan. Dan itulah list-list animenya. Kalau kalian belum nemu animenya di list kali ini, nonton juga video Ami lainnya ya. See you di video selanjutnya.